Dalam anime Neko kali ini, akan menceritakan seorang ibu rumah tangga, yang kesepian dan tidak puas akan pelayanan dari Samge si suami. Karena, si suami paginya pergi kerja, malamnya baru pulang, dan itu pun pas pulang tidak ada servis sedikit sama istrinya, berupa kecupan selamat datang ataupun penawaran-penawaran yang membuat hasrat duniawi pada sang istri menggebu-gebu dari sang si suami, tapi, kenyataannya tidak. Nama ibu rumah tangga itu adalah Fujino Hitomi. Fujino adalah seorang ibu rumah tangga yang menikah dengan jalur perjodohan. Hubungan yang tidak didasari rasa cinta membuat Fujino Hitomi dan suami jarang sekali terlibat percakapan dan tergolong sebagai hubungan yang hambar membuat dia haus akan kasih sayang. Suatu hari suaminya membawa keponakannya datang untuk menginap di tempatnya, karena keponakannya belum menemukan tempat tinggal tapi yang tidak diduga keponakannya malah justru suka menggoda Fujino dan terjadilah hubungan gelap antara keponakannya dan dia di belakang suaminya. Dengan keterjalinan hubungan yang seharusnya tidak terjadi, malah terjadi karena suami yang tidak peka akan cinta kepada istrinya, yang mungkin saja sudah berjalan lama pernikahan mereka, dilihat dari umur mereka berdua yang sudah beranjak tua, tapi, sampai detik ini belum memiliki pemikiran untuk memiliki teman lagi, yaitu seorang anak yang imut dan lucu. Dengan adanya keponakan dari sang suami, peran sebagai pemuas hasrat dan memerhatikan Fujino dilemparkan kepada keponakannya itu sebagai imbalan sebab sudah mengizinkan tinggal bersama mereka. Dengan posisi yang sudah kebelet akan kasih sayang, Fujino yang awalnya tidak menerimanya, perlahan mulai menerimanya dan terpaksa untuk beradu mekanik dengan keponakannya di atas ranjang untuk main game di laptop dan diletakkan di atas ranjang, dan mulailah mereka untuk beradu skill di sana. Dengan pengalaman yang minim dari Fujino, keponakan suami Fujino, mengajarkan bagaimana untuk memuaskan pria di atas ranjang saat mabar game bersama dengan intens, agar pria tersebut puas akan pelayanan yang diberikan Fujino. Keponakannya itu, tidak disangka sangat ahli dalam hal memuaskan seorang wanita saat mabar game bersama dengan mode biasa, mode umum, sampai pada mode brutal, agar bisa cepat keluar dan menamatkan sebuah permainan di laptop itu. Goyangan demi goyangan diberikan oleh keponakannya kepada Fujino Hitomi, untuk merasakan sensasi yang memuaskan yang belum dirasakan sebelumnya, dan semakin lama mereka mabar bersama di laptop, maka semakin berpengalamannya Fujino Hitomi, untuk memuaskan hasrat duniawi seorang pria, terutama dapat menyenangkan dan memuaskan keponakannya itu dalam mabar game di laptop. Dengan kadar yang awalnya sedikit dalam mengenal satu sama lain, mendekatkan diri satu sama lain, perlahan kadarnya mulai meningkat menjadi sesuatu yang tidak peduli lagi dengan orang lain ataupun dengan hal lainnya. Dunia terasa hampa, tanpa aset yang dimiliki oleh keponakan dari suami Fujino Hitomi. Dan, mereka berdua pun lupa akan waktu, sampai-sampai mereka mabar game sampai larut, dan itu pun suami Fujino Hitomi, belum pulang juga, sampai di mana, sudah lama selesai mabar gamenya, baru si suami baru pulang. Dan kelanjutannya, Fujino Hitomi dan keponakannya itu, mulai melampaui dalam mabar game bersama, saat suami lagi tepar saat mabuk. Mereka mabar game di dekat suami Fujino Hitomi dengan riang gembira, tidak ada takut-takutnya, takut ketahuan atau sebagainya. Dan tibalah di mana, tubuh dan jiwa Fujino Hitomi, sepenuhnya menjadi milik keponakannya itu, mau diapakan dan mau digunakan untuk apa Fujino Hitomi, itu terserah keponakannya. Sang suami sudah tidak ada hak khusus dalam hak kepemilikan Fujino Hitomi, karena telah dilabelin oleh cinta keponakannya kepada tantenya, yaitu Fujino Hitomi, dan mereka pun tinggal menunggu waktu, untuk bisa mendapatkan momongan, dan Fujino Hitomi bisa tersedak selama 9 bulan, lalu mengeluarkannya dan keponakannya itu secara resmi menjadi pasangan sah dari Fujino Hitomi, karena dengan adanya anak dalam kehidupan pasangan, maka, secara resmi keluarga itu diakui bahwa keluarga itu menjadi keluarga yang utuh dan menjadi sempurna. Bagaimana menurutmu? Coba komen. Terima kasih. Tomi-san, これあげる。もうすぐ結婚記念日でしょ。俺多分その前に出てっちゃうからさ、旦那さんとお幸せに。待って、一体どんなプレゼントかと思ったら